علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم السلامة والعافية في دنيانا وآخرتنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dan menyibukkan kita di atas kebaikan demi kebaikan yang menjadi sebab penyucian jiwa dan raga kita, yang menjadi sebab kesuksesan dunia alam barzah akhirat kita. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan kebaikan-kebaikan tersebut bisa menjadi penggerak timbangan kita di hari kemudian, bisa menjadi bekal-bekal terbaik kita di sisinya, dan menjadi penggugur dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan di pertemuan kali ini alhamdulillah kita telah masuk di surah Al-Mulk, khususnya di ayat yang ke-21. Qala ta'ala amman hadzal ladzi yarzuqukum in amdaka rizqa bal laddu fi 'utuwin wa nufur. Ataukah siapakah yang dapat memberi rezeki jika dia menahan rezeki? Jadi siapakah yang dapat memberi rezeki jikalau Allah menahan rezeki? Rezeki di sini banyak maknanya. Rezeki ilmu. Kalau Allah memahamkan seseorang siapa yang mampu membodohi seseorang. Rezeki terhadap harta. Maka dari itu hadis yang kalian hafalkan di hadis al-arba'in, "Lau ijtama'al insu wal jinnu an yanfa'u." Kalau berkumpul seluruh penduduk langit dan penduduk bumi dari kalangan jin dan manusia ingin memberikan manfaat kepadamu, ingin memberikan kebaikan kepadamu, la yanfa'uka illa ma kataballahu lak. Itu tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Begitu juga sebaliknya, law istama'al insu wal jinnu ay yadurruk. Ya, kalau seandainya seluruh kalangan jin dan manusia berkumpul ingin memberikan mudarat kepadamu, la yadurruka illa ma kataballahu lak. Tidak akan ada yang mampu memberikan mudarat kepadamu kecuali apa yang Allah takdirkan atasmu. Kisah yang nyata bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh kampung, bahkan raja di kampung tersebut ingin membakar Nabi Ibrahim. Bahkan orang-orang tua, kata Ibnu Katsir, semuanya diwajibkan keluar. Orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan diwajibkan untuk seluruhnya membawa kayu untuk dikumpulkan di suatu tempat, kemudian dibakar oleh Nabi Ibrahim. Sampai bakaran itu bagaikan gunung, ya, bagaikan gunung. Ya, sampai bagaikan gunung. Bayangkan, seluruhnya sepakat untuk memberikan bahaya kepada Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim terbahayakan? Tidak. Sebagaimana juga kisah anak, ya, yang dimana pernah Raja Namrud ingin mencelakakan anak ini karena anak ini sudah dibesarkan oleh beliau. Kemudian dia dibawa ke gunung, ingin dibunuh di gunung. Akhirnya anak ini berdoa, akhirnya bergoyang itu gunung. Akhirnya seluruh pasukan yang ingin membunuhnya terjatuh dan meninggal. Akhirnya anak ini kembali kepada raja. Akhirnya raja lagi mengatakan, mana? Anak ini mengatakan, semua Allah mencukupkan atasku kepadanya. Kemudian anak ini dikirim lagi di laut. Kemudian dia lagi berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna. Kemudian muncullah ombak, tenggelamlah seluruhnya, dia terselamat. Anak ini balik lagi, ya, mengatakan, raja, mana pasukan? Dia mengatakan bahwasanya Allah mencukupkan
Ya, yang akhirnya kata anak ini, kamu tidak bisa membunuhku kecuali kau mengumpulkan seluruh manusia pada satu acara, kemudian engkau memanahku dengan mengatakan apa? Bismillahi, dengan nama Allah, ya, birabbi hadzal bulan. Dengan nama Allah, Tuhannya ini bulan. Ini anak ini. Ya. Ketika raja mengatakan demikian, maka seluruh manusia beriman, raja pun kecewa. Ya, jadi inti pelajarannya bahwasanya, ya, yang kita bisa ambil di sini, Allah mengabarkan ataukah siapa yang dapat memberi rezeki jika dia menahan rezeki. Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Yang kata Allah Azza wa Jalla, ya'balladdu fi 'utuwin wa nufur. Bahkan mereka berlaku sombong fi 'utuwin wa nufur, dan mereka berlari. Dipanggil sholat, ya mereka hanya pergi apa? Berdagang. Ya, pergi mendaki. Gunung dia lewati, lautan dia seberangi, tapi masjid ya dilewati. Mereka disibukkan dengan hal-hal duniawi. Maka dari itu, kalau ada taklim mereka lari. Ada pelajaran banyak alasan, sakit kepala, nak sakit gigi, nak sakit apa nak. Datang di ustazna, loyo, kenapa kisah gitu? Na'udzubillah. Nah, ini mereka ini sifat-sifat orang jahat. Sifat-sifat orang-orang munafik. Na'udzubillah. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Kemudian apakah orang yang merangkak dengan wajah terlengkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Jadi Allah kabarkan bagaimana cara jalannya orang kafir yang mereka beribadah kepada patung-patung. Mereka beribadah sesuai dengan hawa nafsu dan keinginannya. Allah perumpamakan mereka berjalan tidak masuk akal. Mereka berjalan dengan muka di bawah, kaki di atas. Sedangkan orang yang berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, mereka berjalan seperti orang yang berjalan tegak. Kenapa? Memang berjalan di atas kaki, bukan berjalan di atas muka. Kalau orang berjalan di atas muka, tersiksa, terluka, terhinakan, dan lama sampai kepada tujuan. Bagus kalau sampai tujuan. Begitulah Allah perumpamakan. Ya, orang-orang yang berjalan tidak di atas tuntunan Allah, di atas tuntunan Rasulullah. Nah, Allah perumpamakan begini. Mereka berjalan dalam kepayahan. Dalam kepayahannya tidak mendapat apa-apa. Dalam kepayahannya hanyalah kebinasaan. Ya, coba lihat orang lain. Mereka berinfak, jawabannya mana? Mereka juga berinfak. Mereka menghabiskan hartanya, jawabannya iya, mereka menghabiskan hartanya. Jawabannya, umurnya terhabiskan, na'am, umurnya terhabiskan. Mereka beribadah, na'am, mereka juga beribadah. Bahkan ibadahnya mereka melebihi ibadah orang muslim. Karena orang-orang Nasrani beribadah bahkan mengharamkan dirinya untuk menikah. Coba lihat itu para birawat. Mereka haramkan dirinya untuk menikah, tidak mau merasakan kelezatan dunia. Padahal menikah itu adalah tabiat. Itu adalah fitrah. Itu adalah kebaikan yang besar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-nikahu sunnati, faman raghiba." Nikah adalah sunnatku. Barang siapa yang menolak sunnah tersebut, falaisa minni. Kata Nabi, maka dia bukan dari golongan ini. Para nabi menikah. Dan bagaimana kita bisa ada kalau tanpa ada pernikahan? Akan bertahankah manusia hingga di akhir zaman kalau tidak ada pernikahan? Jawabannya akan punah. Ya, nah, maka dari sini membantah tentang orang-orang yang mengharamkan dirinya untuk menikah.
Dengan maksud apa? Mereka mengatakan beribadah kepada Allah, intinya semua hidupnya dia serahkan kepada Allah. Maka dari itu hal yang seperti ini Nabi marah. Sebagaimana tentang kisah 3 orang yang datang kepada Aisyah. Dia mengatakan bagaimana ibadahnya Nabi. Kata Aisyah, ibadahnya Nabi begini, salatnya Nabi begini, puasanya Nabi begini, sedekahnya Nabi begini. Nabi biasa membantu keluarganya, bahkan biasa menjahit tendangnya sendiri. Kata orang ini, oh begitu ibadahnya Nabi. Yang satu mengatakan bahwasanya saya mau sholat malam tidak tidur-tidur. Yang satu mengatakan saya akan berpuasa tidak berbuka-buka. Yang satu mengatakan saya akan fokus beribadah dan tidak mau menikah. Ketika Nabi pulang, orang ini sudah pergi. Maka Aisyah menceritakan kepada Nabi. Maka ketika sudah diceritakan, Nabi pun marah. Nabi naik ke mimbar mengatakan, wallahi, demi Allah, ana akhsyakum lillah, saya adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Walakinni, akan tetapi saya menikah. Saya menikah. Wa asumu wa uftir, saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa usolli wa anam, saya juga orangnya sholat dan saya juga tidur. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi, siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, sunnah ada tidur. Tidur adalah haknya badan. Kalau kita tidak tidur, bisa beribadah tidak? Kita akan oleng-oleng. Naam, kalau di malam Ramadan kita harus kurangi tidur kita. Di malam hari, pagi hari tidur. Kenapa? Karena tidak bisa ada orang tidak tidur-tidur. Kecuali orang yang memaksakan diri dengan cara memakai narkoba sehingga dia tidak tidur-tidur. Itu lain dan itu merusak. Bahkan bidang kedokteran itu tidak dibolehkan hal yang seperti itu. Nah, kemudian kita masuk, kata Allah Azza wa Jalla, ini perumpamaannya, bahwasanya orang-orang yang tidak di atas jalannya Allah, jalannya Rasulullah, mereka berjalan bagaikan berjalan di atas muka. Yang dimana kalau orang berjalan di atas muka, cepat sampai atau lama? Akan sampai atau tidak? Bisa jadi tidak. Benar dalam berjalan atau tidak? Kalau orang berjalan di atas muka, kaki di atas, muka di bawah, cara jalannya benar atau salah? Salah jalannya. Berjalan dia berjalan, tapi berjalannya tidak di atas jalan. Inilah Allah perumpamakan terhadap orang-orang yang berjalan di atas selain daripada jalan perintah Allah dan Rasulnya. Qala ta'ala, apakah sama dengan orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang Allah tunjukkan, yang senantiasa seorang mukmin 17 kali dalam sehari berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang dituntunkan Al-Quran, jalan yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, menjadikan penglihatan dan hati. Akan tetapi kalian sangat sedikit sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi mengambil pelajaran dengan Al-Quran, coba lihat. Ini metode 3. Yang pertama, orang yang bermanfaat mengambil pelajaran dari Al-Quran. Zaki, kenapa dari tadi cuma main Zaki? Ada apa? Dari tadi main, putih kesana kesini. Saya tidak mau seperti itu lagi. Mengaji Zaki setengah dus. Itu tidak boleh. Orang yang seperti begini tidak mengambil pelajaran dengan Al-Quran. Orang yang mau dirahmati dengan Al-Quran, diam, tenang, ambil tulis saja. Ya, ini yang Allah kabarkan.
tentang orang-orang yang mengambil pelajaran dengan Al-Quran. Coba perhatikan. Dia adalah Allah yang menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati. Jadi untuk mengambil pelajaran dengan Al-Quran, pasang telinga baik-baik, pasang pandangan baik-baik. Lihat Al-Quran, jangan lihat sembarangan. Dalami itu Al-Quran, tadabburi, perhatikan ayatnya. Perhatikan bagaimana Allah memperumpamakan sesuatu. Dan tafakkuri, buka hati. Bukan hanya melihat mata menulis tulisan, tapi hati tertutup dengan mana ini, apa nanti. Ya kenapa? Karena hakikat ilmu yang menerima adalah hati. Maka dari itu kata Imam Syafi'i, laisa al-ilmu ma hudith, al-ilmu ma nafa'ah. Ilmu itu bukan apa yang kalian hafalkan. Berapa banyak orang-orang hafal Al-Quran 30 juz. Tapi coba lihat dari kelakuannya. Masih pacar-pacaran, masih SMS-an, masih isbat, sholat terlambat. Ada yang tidak begitu. Ada tidak dari teman-teman kita? Jangan, bukan di sini, di luar. Sholat terlambat, disuruh sama orang tua susah, bahkan sering membantah. Kalau berbicara berdusta, dikasih amanah khianat, dipercaya, ya tidak menjalankan amanah. Padahal hafal 30 juz. Ya, ada orang begitu tidak banyak. Banyak orang menghafal Al-Quran, tapi sedikit orang yang memahami dan mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran tidak masuk di dalam dadanya. Maka dari itu Allah kabarkan, akan tetapi setelah Allah memberikan pendengaran kepada kalian, memberikan penglihatan kepada kalian, memberikan hati kepada kalian, dengan itu semuanya akan tetapi kalian masih tetap sangat sedikit di antara kalian bersyukur. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dan dialah Allah yang menciptakan, yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi itu diantara rahmat Allah. Allah berikan kita rezeki mulai dari masih dalam kandungan. Allah yang kasih mengalir makanan masuk ke dalam perut kita, sehingga kita bisa berkembang. Setelah kecil, Allah yang memudahkan, lembutkan hati orang tua kita. Tidak ada orang tua yang rela membuang anaknya setelah melahirkannya. Kalau ada yang membuang, itu karena tidak ada lagi sifat manusia di dalam hatinya. Atau ada yang muncul, tapi keadaan yang memaksanya. Tapi asalnya tidak ada orang tua yang ingin membuang anaknya. Itu Allah jadikan supaya apa? Kita berkembang di muka bumi. Dari anak bayi menjadi anak kecil, menjadi dewasa, menjadi bapak-bapak, menjadi kakek-kakek, terus berkembang. Wa ilaihi tuhsyarun. Akan tetapi kalian akan dikembalikan, kalian akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Akan tetapi orang kafir, orang yang tidak mengambil pelajaran terhadap Al-Quran, mereka mengatakan, kapan janji Allah ini terjadi? Kapan hari kiamat? Kapan orang dibangkitkan? In kuntum shadiqin, kapan itu kalau kau jujur Muhammad? Mana itu hari kiamat? Mana itu hari kebangkitan? Tidak ada itu yang begitu-begitu. Qul innamal ilmu indallah. Katakan kepadanya ya Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu ilmunya hanya di sisi Allah. Menunjukkan bahwa hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Karena Nabi ditentang sama orang kafir, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi apa katakan? Katakan ya Muhammad, ilmunya ada di sisi Allah. Ya, maka dari itu karena malaikat Jibril datang kepada Nabi dan dia berkata, mata sa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'il wal mas'ul, orang yang bertanya dan ditanya itu sama-sama tidak tahu. Ya,
Jadi hari kiamat, kalau ada yang berucap tentang hari kiamat, yakini bahwa dia pasti berdusta. Kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Hari kiamat tidak terjadi kecuali di hari Jumat. Hari kiamat tidak terjadi kecuali di hari Jumat. Tapi pertanyaannya, di Jumat kapan? Jumat tadi? Jumat besok? Jumat bulan depan? Tahun depan? Atau 2020 tanggal 27 bulan 7 2027? Atau yang mana? Sebagaimana yang pernah dibaca bahkan di bioskop kan, tanggal 12 bulan 12 2012 yang di siapa namanya? Memalore. Yang memalore sampai masuk di bioskop di MP ramai sekali. Filmnya apa? Filmnya tentang hari kiamat. 2012 hidup tidak ya? Pernah dengar ini beritanya? Nah, siapa yang dulu meninggal? Belum terjadi hari kiamat masuk ke Muhammad. Maka dari ini kunci bahwasanya ilmu tentang hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Itu kunci, ini kunci. Kalau ada yang berbicara mau pakai surga, biar lagi surbannya 7 lantai, 7 keliling. Kalau dia berbicara tentang hari kiamat, katakan dia pendusta. Kalau dia menetapkan tentang hari kiamat, sopan. Ada jadi. Kenapa buku media kita buka? Ditutup. Hilangkan fokusnya itu. Ya. Jadi Nabi mengabarkan hari kiamat cuma terjadi di hari apa? Hari Jumat. Tapi Jumatnya jelas atau tidak? Tidak jelas. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa innama ana nadhirun mubin. Dan katakan Muhammad bahwasanya saya hanya sebagai pemberi peringatan bahwa hari kiamat ada. Persiapkan bekal, tinggalkan maksiat, tambah ketaatan, karena bekal nanti adalah bekal apa yang engkau lakukan di dunia untuk hari akhirat. Falamma ra'au zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Maka ketika mereka melihat azab Allah pada hari kiamat sudah dekat, wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Wajah orang-orang kafir menjadi muram dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang kamu dahulu memintanya. Dia selalu bilang, kapan terjadi itu hari kiamat? Kapan orang kalau misalnya dibangkit kami dimasukkan neraka? Kalau kafir begini. Nah ini, katalah ini. Inilah azab yang kamu dahulu memintanya. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Dan katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku? Ya, ahlakani Allah. Ahlaka itu membinasakanku. Asal katanya. Tapi di sini dimaksudkan adalah mematikan. Wa man ma'iya aw rahimana, mematikanku dan orang yang bersamaku dari keluargaku, dari sahabatku. Ya, aw rahimana, atau Allah merahmatiku dengan dipanjangkan umurku. Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Maka walaupun dipanjangkan umurnya, maka kami akan masuk surga kalau Allah merahmati kami. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Tidak ada yang mampu melindunginya. Tidak ada yang mampu menjadi pelindung bagi mereka. Kenapa? Karena pada saat hari itu raja dari para raja Allah Azza wa Jalla, Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Maka katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Rahman, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal.
Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Dan kamu Muhammad yang bersamamu, kamu akan mengetahui siapakah yang di antara mereka yang betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Nanti kita lihat siapa yang sesat, siapa yang di atas petunjuk, siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, siapa yang cukup bekalnya untuk hari akhirat, siapa yang kekurangan, siapa yang akan disiksa, siapa yang akan dibahagiakan. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah Muhammad, tidakkah mereka melihat kalau Allah menjadikan sesuatu dari sumber air mereka kering, maka siapakah yang akan memberi air yang mengalir? Kalau Allah keringkan bumi, siapa yang mampu mengalirkan itu air? Coba lihat di kisah Nabi Yusuf. Allah keringkan sungai yang terpanjang di dunia. Sungai ini sampai hari ini dia masih menjadi sungai terpanjang di dunia. Tapi pada saat itu Allah keringkan sungai ini selama 7 tahun. Berturut-turut sampai tidak ada lagi air walaupun setetes. Sampai binatang-binatang tidak ada tempat minum. Sampai padi-padi itu tidak mengeluarkan lagi hasil. Kenapa? Karena kekurangan air. Bayangkan, siapa yang mampu mengalirkan air ketika Allah menjadikan air itu kering? Tidak ada. Begitu juga dengan ini. Kalau Allah ingin menjadikan hari kiamat datang, siapa yang mampu menahan? Kalau Allah menjadikan orang-orang di atas petunjuk di dalam surga, orang-orang tersesat di dalam neraka, siapa yang mau protes? Tidak ada. Maka dari itu di sini menunjukkan ya, paling pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari ayat lanjutan, bahwasanya rezeki berada di tangan Allah. Bahwasanya rezeki berada di tangan Allah. Dan tidak ada yang bisa merampas apa yang di tangan Allah. Caranya apa? Minta. Bahwasanya rezeki berada di tangan Allah. Maka untuk mendapatkannya dengan memintanya. Maka ini dilanjut. Maka untuk mendapatkannya, bahwasanya rezeki berada di tangan Allah. Maka untuk mendapatkannya dengan cara memintanya. Ada yang bisa rampas apa yang di tangan Allah? Siapa yang bisa rampasnya? Dari para tidak ada yang bisa rampas apa yang di tangan Allah. Bahwasanya rezeki ada di tangan Allah. Ya, maka seorang hamba memintanya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa rampas di tangan Allah. Pelajaran yang kedua, bahwasanya kekafiran seluruh usahanya ditolak dan tidak akan sampai. Seluruh usahanya ditolak dan tidak akan sampai.
Ya, apa yang syimukibban ala wajhihi. Ini Allah kabarkan. Selanjutnya mengingkari hari kebangkitan. Selanjutnya, tidak ku tahu nomor berapa karena banyak kan? Banyak kan berlanjut ini. Selanjutnya, ya. Kenapa buku-buku begitu dikasih satu gitu buku tak? Dikasih satu ya tafsir surah Al-Mulk satu surah. Ya, jangan dipisah-pisah. Karena harta kalian itulah itu. Harta yang sesungguhnya bagi penuntut ilmu adalah kitabnya. Kemudian bahwasanya apa tadi? Mengingkari hari kebangkitan adalah kekufuran. Biar lagi sholat ya. Misalnya ada orang sholat, sedekah, tapi tidak percaya hari akhirat, tetap kufur. Intinya rukun iman, rukun Islam, siapa yang mengingkari di antaranya, maka itu kekufuran. Misalnya ada orang bersyahadat, sholat, berhaji, berumrah, berpuasa, tapi tidak mau bayar zakat. Apakah itu dinilai orang murtad? Jawabannya murtad. Dalilnya mana? Pernah Abu Bakar perangi orang-orang itu. Namanya orang murtadin. Kenapa? Karena mengingkari zakat sama mengingkari sholat. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah pisahkan antara sholat dan zakat. Coba cari dalam Al-Quran. Di mana ada sholat? Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Pasti Allah gandengkan salat. Ini. Itu yang dipakai dari Abu Bakar. Kemudian di sini juga ya, bahwa mereka ini amalannya apa? Ditolak disebabkan kekufuran mereka. Kemudian pelajaran selanjutnya, berita hari kiamat hanya milik Allah semata. Berita hari kiamat hanya milik Allah semata. Ada ayatnya di surat jadi ada ilmu, lihat di surah Luqman. Ada 5 ilmu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. 1, ditulis di situ 5 ilmu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini harus diketahui oleh orang berilmu. 5 ilmu yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. 1, jadi 5 ilmu yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. 1, ada jawaban tak Zaki? Sakit telinga tak? Ada ya? Kalau habis ambil ke dalam. 1, tentang hari kiamat. 1, tentang hari kiamat. Yang kedua, turunnya hujan. Turunnya hujan. Turunnya hujan. Ustaz, kan ada BMKG. Apa itu BMKG? Nak tahu bahwa nanti besok hujan. Sekarang pertanyaannya, apakah itu BMKG tepat-tepat? Tidak. Dia tahu di Makassar turun hujan, tanya di sebelah mana turun, berapa kadar turunnya, tahu. Dia cuma bisa mendeteksi bahwasanya akan muncul awan begini-begini pergerakan garis besarnya. Kepastiannya tidak ada tahu.
Seandainya bisa tahu, neraka pergi ke tempat kering. Semua bujang masuk pergi ke tempat mana? Tempat penampungan air atau ke tempat kering. Tapi dia tidak tahu. Ya, ini. Yang ketiga, apa yang ada di dalam perut, dalam rahim. Tidak ada yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Laki-laki ke perempuan, hidup atau mati. Berapa banyak orang menginginkan anak laki-laki yang lahir apa? Perempuan. Berapa banyak orang menginginkan anak kembar yang lahir apa? Anak yang cacat. Berapa banyak orang yang menginginkan anak B dan C apa-apa yang keluar D. Mau anak putih, tampan, mancung, ternyata keluar B-nya. Ya, tidak ada yang mengetahui di dalam rahim. Yang keempat, apa yang akan dia dapatkan di hari esok. Apa yang dia dapatkan di hari esok. Apa yang dia akan dapatkan dari besok. Tidak ditahu besok berapa rezeki kita. Kita tidak tahu besok apakah kita masih hidup atau meninggal, bahagia atau sengsara. Tidak ada yang tahu hari esok. Yang terakhir, di bumi mana ia meninggal. Di bumi mana ia meninggal. Qala ta'ala innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaiz wa ya'lamu ma fil arham. Dan di sisi Allah lah yang mengetahui kapan diturunkannya hujan. Apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia dapatkan di hari esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengabarkan. Jadi 5 ilmu ini kalau ada yang berbicara, ya, ketahui dia manusia. Kalau tadi dia tanya, kenapa dia tidak tahu? Itu sekedar apa? Pendekatan, bukan kepastian. Yang kedua, kalau dia tahu, hanya sekedar dia tahu akan hujan. Kepastian hujan belum tentu, kadar hujan belum tentu. Di bumi mana tepatnya tidak tentu. Sama dengan yang di dalam rahim. Kan Ustaz ada USG sekarang. Iya, ketika dia mau di dalam rahim itu, ketika dia mau simpankan di rahim, berapa banyak orang menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, hari-hari baik, bisa jadi anak tidak? Tidak. Ya, dia tidak tahu apa yang di dalam rahim. Ataukah dia sudah hamil, dia bisa pastikan akan lagi hidup. Dia bisa pastikan yang mau dia laki-laki harus laki-laki di dalam. Tidak ada yang mengetahui. Ya, kemudian ini cara membantahnya. Jadi tidak ada yang mengetahui sesuatu yang ada di dalam rahim. Kemudian faedah selanjutnya di surah An-Nur, bahwasanya Nabi hanyalah seorang pemberi peringatan, bukan pemberi hidayah. Bahwasanya Nabi hanyalah seorang pemberi peringatan, bukan pemberi hidayah. Sama dengan kita. Jadi kalau ada orang didakwai tidak mau menerima, tidak mau mendengar, bahkan menjelek-jelekkan dakwatan nanti di hari kemudian, jangan takut. Jangan berhenti berdakwah. Bahwasanya Nabi hanya seorang pemberi peringatan, bukan pemberi hidayah. Maka dari itu tetap berdakwah.
Mau orang celah, mau orang puji, mau orang terima, tidak terima, pokoknya kabarkan saja. Ya. Tentunya kalau ada orang yang celah, bisa menjadi bahan evaluasi. Kenapa dia celah? Nah, dari situ kita tahu kekurangan kita dari orang-orang pencela. Ya, mungkin karena kalau ceramah terlalu lama, atau kalau terlalu ceramah kita bangkai, atau ceramah sering nasibur dirinya. Nah, itu bisa menjadi evaluasi. Kemudian faedah selanjutnya, bahwasanya kebanyakan manusia tidak di atas kesyukuran. Bahwasanya kebanyakan manusia tidak di atas kesyukuran. Maka dari itu pernah ada kisah kepada seorang ulama, banyak sekali keluhannya. Dia mengatakan kepada ulama ini, ya Syekh, saya ini miskin. Ya Syekh, saya ini susah sekali. Ya Syekh, saya ini. Kata Syekh, ya, begini. Maukah kamu saya cabut matamu, saya kasih uang misalnya 30 juta. Kata orang ini, tidak bisa. Maukah kamu saya ambil hatimu, saya kasih uang 100 juta. Ini permisalan ya. Tapi Syekh itu mempermisalkan dengan dinar. Maukah kamu saya kasih sekian dinar, saya ambil ini. Kita perumpamakan supaya kita lebih cepat paham. Jadi kata Syekh ini ketika dia mengeluh kepada Syekh bahwa dia miskin, dia susah, dia banyak ujian dan cobaannya. Apa kata Syekh? Kau ambil matamu, ku kasih kau 50 juta. Kau ambil telingamu, ku kasih kau 50 juta. Kau ambil di hatimu, ku kasih kau 100 juta. Mau? Dan tidak. Berarti kau kaya. Ya? Ada mata, ada telinga, ada hati, itu kekayaan sudah. Itu tabungan yang terbesar. Ya, kemarin ada kakek-kakek yang tempat saya ceramah. Umurnya sekitar hampir 80 tahun. Beliau kalau bicara saya harus berteriak. Kalau bicara kan disuruh ceramah saya harus berteriak. Kemarin beliau karena dia termasuk orang kaya, ini satu angkal hampir separuhnya angkal dia punya tanah. Itu kakek itu. Ini tanahnya di belakang banyak sekali. Ya, namanya Dilala. Tidak ada yang tidak kenal kalau di sini. Ya, itu Dilala. Dia kalau bersalah mantan DPR juga. Dan dia juga kepada Muhammadiyah. Bayangkan, hanya alat telinga, alat pembantu telinga, dia disuruh bayar hampir 100 juta. Untuk dia pasang alat supaya kalau orang cerita dengar-dengarnya. Sesuai kadar tomolognya pada saat itu. Kalau nanti semakin tua tambah tomologi, harus kita beli alat lain lagi. Bayangkan, hanya untuk membantu supaya anda dengar kalau bicara kita biasa kalau bicara. Ngapain? Apa mau bilang maksudnya begitu? Harus bagi kayak berteriak. Beli alat sekitar hampir 100 juta. Bayangkan. Cek kacamata minus kalau kita saja rabun-rabun mata. Kaca minus berapa? Kalau mau yang baik jutaan. Apalagi mata. Mata ini. Ya. Berapa banyak orang yang buta mau kasih melihat? Berapa namanya? Operasinya apanya? Maka dari itu diantara kita tidak ada yang miskin kalau dia bersyukur. Ya, tidak ada yang miskin kalau dia bersyukur karena banyak nikmat. Terlebih khusus ini nikmat 3: mendengar, melihat, dan memiliki hati. Terlebih khusus kalau hati itu di atas keimanan kepada Allah, maka ketahuilah kita adalah orang yang paling kaya. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa al-ghina bi kathratil 'aql, walakin al-ghina ghina an-nafs." Kekayaan itu yang sebenarnya bukan dengan banyaknya harta di muka bumi, tapi kekayaan yang sesungguhnya
adalah kekayaan jiwa. Ketika jiwa dipenuhi rasa syukur, ketika jiwa dipenuhi rasa sabar, ketahuilah maka kita orang yang paling kaya. Maka dari itu kata Imam Syafi'i, "Ila anta ruqanu'in anta wa maliku sawa." Kalau kamu memiliki sifat qanaah, sifat merasa cukup terhadap pemberian Allah, maka kamu dan para raja itu sama saja. Kenapa? Karena merasa cukup. Ini yang bisa kita berikan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma salamata wal 'afiyah fid dunyana wa akhiratana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dan menyibukkan kita di atas kebaikan demi kebaikan yang menjadi sebab penyucian.